Baik, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan. Lalu bagaimana dengan Jakarta? Bang Henry. Nah, iya, ini menarik sebetulnya karena masyarakat Jakarta kan memang menaruh harapan besar kepada Pak Ya, Jokowi. waktu itu mereka memilih Pak Jokowi beberapa tahun sebelumnya. Betul, dan memang pada saat dicapreskan terjadi pro kontra, ini bagaimana dengan Jakarta. Nah, Pak Jokowi ini sebelum dia benar-benar sibuk dengan pencapresan ya harusnya bisa lebih memantapkan pondasi yang ada di Jakarta. Sekarang sudah mantap belum? Saya rasa belum. Beliau belum 2 tahun menjalankan program gitu ya, masih banyak kurang di sana sini, masih banyak percobaan yang harus dibenahi gitu ya, sehingga harusnya tidak cukup itu, Bang. Nggak bisa karena Jakarta ini membutuhkan lebih dari sekedar percobaan gitu. Nah, saya sih waktu itu malah menebaknya 5 tahun juga belum cukup buat Pak Jokowi untuk membenahi Jakarta, harusnya bisa 10 tahun. Nah, ini kan baru 2 tahun. Nah, ini memang terjadi pro kontra yang cukup dahsyat gitu. Nah, saya sih lebih melihatnya begini, Mbak. Pastinya teman-teman PDIP itu akan bilang bahwa, oh kalau Pak Jokowi jadi presiden akan lebih mudah lagi membereskan Jakarta gitu. Tapi mesti diingat sebagai presiden yang diurus nggak hanya Jakarta, yang diurus itu dari Sabang sampai Merauke. Khawatirnya wilayah lain iri begitu ya, melihat kalau fokus di Jakarta. Dan persoalan di daerah lain selain Jakarta juga lebih besar. Makanya para capres kita ini mesti memiliki kemampuan analisa dan kemampuan manajerial secara nasional gitu, nggak hanya bisa. Artinya Bang Henry bisa melihat bahwa nanti jika suatu saat menjadi RI 1, maka Pak Jokowi tidak akan fokus lagi mengurusi Jakarta karena cukup banyak PR yang lain di wilayah lain. Nggak boleh fokus Jakarta, nggak boleh dan nggak bisa gitu mengurusi Jakarta. Oleh karena itu, nah ini PR-nya ini mesti, jadi gini lah. Saya rasa Pak Jokowi kan juga cukup gentleman kan. Dia akan memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang pernah dia janjikan itu sebelum dia capres, pastinya ada harusnya. Dan saya sih melihatnya Pak Jokowi ini harusnya cukup gentle gitu terhadap masyarakat Jakarta. Saya mau minta izin, minimal minta izin lah ke masyarakat Jakarta. Saya mau capres itu sudah menyatakan saya siap. Iya, tapi kan belum saya minta izin ya. Oke, sebentar. Nah, kemarin kan, dia kemarin kan bilang saya siap karena menerima surat perintah kerja dari Bu Mega. Kita lihat kabar berikut ini ya, sama-sama. Masyarakat DKI Jakarta mulai meragukan kemampuan Gubernur Joko Widodo dalam mencari solusi atas berbagai masalah yang melanda ibu kota. Hasil survei salah satu lembaga riset nasional menyebutkan, banjir dan kemacetan mulai menggerus kepercayaan publik pada kinerja Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Dalam mengatasi banjir, 71,9% responden kurang puas dengan kinerja Jokowi, sedangkan yang puas hanya 24,8%. Jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2013 lalu, tingkat kepuasan publik menurun drastis. Pada Oktober 2013, kepuasan publik mencapai 52,7%, sedangkan pada Februari 2014, kepuasan publik hanya 24,8%. Terkait upaya mengatasi kemacetan, publik juga mulai kecewa dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 60,3% responden menyatakan kurang puas terhadap kinerja Jokowi menangani kemacetan dan hanya 34,6% responden yang mengaku puas. Jika dibandingkan dengan survei bulan Oktober 2013, tingkat kepuasan publik juga menurun drastis. Pada Oktober 2013, kepuasan publik terhadap Jokowi sebesar 52,7%, dan pada Februari 2014 hanya 34,6% responden yang mengaku puas. Selain ketidakpuasan publik terhadap kinerja Jokowi, nada keras yang mengkritik Jokowi juga mulai terdengar. Salah satunya dari budayawan Ridwan Saidi. Itu dalam 4 bulan saya sudah ambil kesimpulan ini orang kagak rebes. Tapi saya nggak mau ngomong, saya nahan diri 8 bulan. Lalu kita lihat bahwa belusukan seperti sebuah kata keramat yang membangun ilusi, ya. Dan kalau kita teliti, belusukan itu tidak ada relevansinya dengan apapun yang dilakukan. Saya ambil contoh, dia liwat di jalan Tamrin dekat istana, ada lubang got, tiba-tiba dia nyemplung, dan kamera gerudugan motret dia. Lalu dia
nongol, dia bilang saya mau bikin deep tunnelnya kagak ada, kan mahal itu. Warga mulai pesimis terhadap janji-janji Jokowi. Masyarakat butuh bukti nyata. Apakah persoalan banjir dan macet bisa terselesaikan? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Iya, ada komentar, Bang Ara? Ya, tadi dikatakan bagaimana Mas Jokowi belum selesai di Solo ya, kemudian dia ke Jakarta. Jakarta belum selesai juga. Ya, tentunya ada yang tidak setuju dia meninggalkan Solo, tapi juga cukup banyak yang setuju dia memimpin Jakarta. Buktinya dia terpilih di Jakarta. Pada saat dia baru 1,5 tahun lebih memimpin di Jakarta, tentunya juga pada saat dia diputuskan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan, sangat wajar ada warga Jakarta yang berharap Mas Jokowi menyelesaikan 5 tahun ini. Iya, karena harapannya begitu besar pada saat melakukan pencoblosan akhir tahun 2012. Tapi harapan yang juga lebih besar dari data yang kami dapat, bahwa lebih banyak yang menginginkan dia menjadi calon presiden. Buktinya survei dia untuk calon presiden paling tinggi. Kalau tidak akan terjawab dari survei. Nggak ada masalah ya kalau PR belum selesai? Tadi dikatakan betul sekali bahwa kita yakin ya kalau nanti Pak Ahok menjadi gubernur Jakarta, Pak Jokowi dia semoga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan rakyat Indonesia menjadi presiden Republik Indonesia. Kita yakin mereka sudah bekerja sama, ya, profesional dan saling menghargai. Mereka akan bisa bersinergi, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Jakarta. Seperti ini janji-janji ya. Tadi kita sudah memperlihatkan beberapa hal mengatasi banjir. Ya ini bisa nanti kemudian dilanjutkan oleh Ahok ya. Dan kemudian tadi ada kartu Jakarta Sehat, pendidikan dan lain-lain. Dan ini tidak menjadi kutu loncat. Ini janji untuk siapa kalau begitu? Tidak bisa juga dilanjutkan oleh Ahok kan? Janji nomor 1 tadi? Ya, saya katakan tadi ya. Ini adalah tahun politik ya. Tentu ada harapan, ada orang yang menginginkan Mas Jokowi tetap di Jakarta. Tentu motivasinya banyak. Ya. Ada yang ingin dia melanjutkan sebagai gubernur di Jakarta. Ada yang ingin dia tetap di Jakarta karena kalau dia jadi calon presiden jadi lawan berat bagi yang lain. Jadi motivasinya juga kita mesti dalami dengan hati-hati gitu ya. Jadi tidak bisa saat begitu. Jadi di politik ini kan kita mesti melihat sebuah statement didorong, padahal sebenarnya bukan karena ingin Mas Jokowi tetap bertahan di Jakarta untuk menyelesaikan. Karena kalau Mas Jokowi jadi calon presiden sangat susah untuk dikalahkan oleh yang lain gitu loh. Jadi saya mengambil pelajaran dari sini. Tidak tahu Bang Henry mengambil pelajaran atau tidak. Ketika ada janji-janji memimpin Jakarta selama 5 tahun dan berjanji tidak akan menjadi kutu loncat begitu, ini menjadi pelajaran untuk masyarakat yang memilih. Kecap pada saat kampanye ini jangan terlalu dipercaya gitu, benar nggak? Iya, kecap nomor 1 kan selalu kan Mbak Indri. Dan saya sih gini lah, menyambung Bang Ara tadi, saya melihatnya pencalonan Pak Jokowi dari PDIP ini sebenarnya positif buat masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia sekarang punya banyak pilihan gitu. Nah, masalah menang atau kalah ini nanti dulu gitu ngomongnya. Karena tadi Bang Ara mengatakan ini salah satu lawan tangguh yang tidak ada lawannya kalau itu kita tidak boleh tapi kita kalau melihat suatu statement politik kan juga mesti melihat di politik ini kan kita mesti lihat suatu akar masalah. Itu dia, Bang. Ada basicnya ya. Jadi tidak sesederhana itu gitu. Di politik itu hari ini bilang A, besok bisa B gitu kan? Nah, bukan urusannya. Artinya gini loh. Semua partai kita hormati ya, punya mekanisme sendiri, cara sendiri, calon presiden sendiri, ideologi sendiri. Kita menghormati aja. Dan biarkan rakyat yang nanti kan kalau saya konfirmasi. Biarkan rakyat yang memilih pada saatnya ya. Kalau kita konfirmasi tadi ya, misalnya soal kepuasan rakyat Jakarta. Dari berbagai lembaga survei yang ada, saya bisa sampaikan hasil survei mayoritas rakyat Jakarta sangat senang, sangat pro dengan kinerja daripada Jokowi dan Ahok dalam mengurus Jakarta. Kita harus sudahi ini, kita harus melihat juga bagaimana kedepannya. Sedikit saja analisa singkat dari Bang Henry. Jadi mungkin ini secara komunikasi politik PDIP harus meluruskan beberapa hal. Yang pertama,
yang tadi yang Pak Jokowi itu mengumumkan mandatnya setelah menerima surat perintah kerja dari Bu Megawati. Jadi ini seolah-olah beliau ini yang menerima perintah saja dari Megawati. Boleh buat. Kemudian yang kedua, saya luruskan aja, waktu dia menjadi gubernur Jakarta, waktu dia jadi wali kota Solo, dia juga mendapatkan surat tugas dari DPP PD Perjuangan. Jadi memang dia sebagai kader PD Perjuangan ditugaskan oleh partai, oleh ketua umumnya. Dan patuh pada partai. Satu lagi yang mau saya ini adalah PDIP harus menjaga tren politik Pak Jokowi bila ingin mau keluar dari trauma historis. Karena dari 99 menang pileg, kemudian kalah di presiden, 2004 sebagai partai penguasa, kalah di pileg, kalah di presiden, 2009 juga kalah di presiden. Nah, sehingga pesan saya, pertaruhan besar buat Ibu Mega, pertaruhan besar buat PDIP, sehingga ya itu tadi, kalau mau menang, ya tunjukkan bahwa Pak Jokowi ini benar-benar presiden yang bukan dikontrol dari partai, dan kemudian ya berusaha untuk menjaga tren positif. Saya setuju ya. Kita belajar dari yang sudah-sudah, dan kita harus, Indonesia harus ada perubahan. Jangan sampai pemilihan presiden ini tidak membuat sesuatu lebih baik. Terima kasih. Harus ada perubahan bagi rakyat. Hadir di Apa Kabar Indonesia, Bang Ara dan Bang Henry. Kami akan melanjutkan pembahasan mengenai MH 370 bersama Pak Prayitno Ramalan Sabai. G5C